Bapak Ibu lan sedherek wonten ing kesempatan pinunjul menika kawula badhe ngaturaken salah satunggalipun materi utawi tema inggih menika musyawarah. Nah, ini berasal dari kata syawaro yang mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Ngetokna madu sekang aling usuh tawon. Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Musyawarah juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Maka kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik sejalan dengan makna dasarnya. Jadi ini arti dari musyawarah. Dan musyawarah ini menjadi sangat penting. Salah satu prinsip ajaran Islam itu adalah syuro, bermusyawarah. Maka dalam menghadapi hal-hal segala sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan, dengan urusan ini kita mengedepankan musyawarah. Macam-macam bentuknya nanti. Nek wong loro judule dialog mungkin nggih. Dialog rembugan utamane gendu-gendu rasan-rasan. Iku nggih. Kemudian mungkin ada musyawarah yang lebih besar, musyawarah keluarga. Ya, musyawarah keluarga, pertemuan keluarga calon temanten putra kali calon temanten putri. Ya, itu kan rembugan musyawarah. Atau ketika ada masalah atau menyelesaikan masalah, niku diselesaikan hendaknya dengan musyawarah. Musyawarah atau syuro ini sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan dalam kehidupan masyarakat atau dimanapun. Maka setiap negara yang maju menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musyawarah. Maka tidak aneh kalau dalam ajaran Islam itu sangat memperhatikan adanya musyawarah ini. Bahkan dalam satu surat dalam Al-Quran itu ada namanya surat Asyuro, ya, yang di dalamnya dibicarakan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Antara lain bahwa kehidupan mereka itu berdasarkan atas musyawarah. Bahkan segala urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah. Maka sesuatu yang menunjukkan betapa pentingnya musyawarah, bahwa ayat tentang musyawarah itu selalu dihubungkan kewajiban sholat dan menjauhi perbuatan keji. Jadi kewajiban sholat, menjauhi perbuatan keji, kemudian nanti diikuti dengan perintah untuk bermusyawarah. Sebagaimana dalam surat Asyuro ayat 37 sampai 38 ini. Surat Asyuro ini surat yang ke-42 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma'adinuhum yaghfirun walladzina istahabu li rabbihim aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat. Nah, kemudian di sini ada wa amruhum syura bainahum.
sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum. Jadi mereka memutuskan suatu urusan itu dengan cara musyawarah. Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini dalam Quran surat Asy-Syura ayat 37 sampai 38. Pada ayat ini syura atau musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam yang dituturkan sesudah iman dan sholat. Jadi orang Islam itu, orang yang beriman itu, yaitu dan bagi mereka orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Nah, ini sifat orang yang beriman. Apabila mereka marah, mereka meminta maaf. Ini sifat orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat. Nah, ini sifat orang yang beriman. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ini sifat-sifat orang yang beriman. Lalu sifat yang berikutnya, mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Suka memberikan kepada orang lain berupa infak, sedekah maupun yang lainnya. Nah, ini. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini antara lain betapa pentingnya musyawarah. Kemudian pada ayat yang sering saya baca, surat Ali Imran ayat 159 juga terdapat perintah wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dalam suatu urusan. Karena urusan dalam masalah hendaknya dimusyawarahkan. Nah, musyawarah dalam bentuk yang paling besar itu, yang paling tinggi di Indonesia itu yang disebut namanya pemilu. Ini termasuk kategori musyawarah. Maka dalam Pancasila itu sila berapa itu? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini Pancasila soalnya nek gue kudu diurut kang dulu disit. Saya kang isor 5 mikir disit. 4, tapi nek 1, 2, 3, 4, 5 langsung. Insya Allah hafal, seluruh rakyat Indonesia hafal Pancasila. Iya, orang hafal ya berarti orang hafal. Nah, ini salah satu prinsip bangsa Indonesia itu kan suka bermusyawarah. Jadi musyawarah wong anu akeh sing Indonesia 200 juta kan kumpul orang mungkin dari siji ya alwe anane pemilu. Makanya kula jenengan sami monggo nggih sami berpartisipasi aktif pada melu. Suaranya jenengan itu pada baik karo suaranya presiden. Siji. Jadi kita ini suaranya sangat bermakna. Jadi monggo ini sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pertimbangan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal kira ya Mas Arif ya, 24 Februari ya, 14 hari Rabu 14 Februari 2024. Oke, rame-rame berduyun-duyun yang punya hak pilih. Ya, caranya musyawarah secara besar-besaran begitu. Itu pemilu itu harus dalam suatu negara. Kalau tidak ada pemilu, itu bisa chaos karena masing-masing merasa menjadi yang paling berhak menjadi penguasa. Nah, tapi kalau pemilu kan itu sudah menjadi salah satu sarana untuk meraih apa yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Maka pada ayat
ke-159 dari surat Ali Imran ini Allah menyampaikan wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Nah, nek wis musyawarah pesan Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alal Allah. Dan apabila sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sudah membulatkan tekad, wis hasil musyawarah, ya wis pasrahna marang Gusti Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini turun pada perang Uhud, di mana pasukan Islam itu nyaris mengalami kehancuran. Ini surat Al Imran ayat 159 ini. Gara-gara apa? Pada waktu itu pasukan pemanah sing kudune nang dhuwur bae pada melu mudhun. Ya, kelemahannya nekan wong wis deleng harta rampasan perang. Wis lagi padha rebutan rampasan perang, aku wong dhuwur bae ora uman. Mudhun. Nah, pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di atas bukit tidak disiplin menjaga posnya. Akibatnya posisi strategis itu dikuasai musuh, dan dari sana mereka balik menyerang orang Islam. Namun demikian Nabi tetap bersikap lemah lembut terhadap mereka dan tidak bersikap kasar terhadap mereka kaum muslimin. Jadi sebenarnya sebelum perang Uhud Nabi sudah bermusyawarah. Nah niku wis ya monggo kono sing ahli panah nang dhuwur bae. Nah ya niku nggih. Jadi sebelum perang Uhud itu Nabi sudah bermusyawarah dengan para sahabat, dengan para pemimpin-pemimpin pasukannya itu. Sebagaimana menghadapi musuh yang akan datang menyerang dari Mekah, apabila ditunggu di dalam kota atau disongsong keluar kota. Musyawarah akhirnya memilih pendapat yang kedua. Dengan demikian perintah bermusyawarah kepada Nabi dapat kita baca sebagai perintah untuk bermusyawarah kepada kita. Nah ini, jadi ini salah satu. Ya luput akhirnya wis ora manut, ora melu karo hasil musyawarah. Nah, jadi ini pentingnya musyawarah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukannya sangat mulia itu melakukan musyawarah. Jadi kan Nabi orang perlu musyawarah, Nabi gua pikirannya pendapatnya dibimbing oleh wahyu. Tapi Nabi itu mengajak musyawarah kepada para sahabat. Nah, seperti pada perang Badar, ya. Sebelum perang itu Nabi biasanya mengadakan briefing lagi, musyawarah. Dikebaya ngadepi wong kafir. Nah, wong kafir sekarang kene nganggo strategi kayak gini dan sebagainya. Nah, jadi strateginya ini bertahan di dalam kota atau di luar kota. Nah, tatkala Nabi merencanakan untuk berdamai dengan panglima perang dalam perang Khandaq dan kesempatan lainnya. Bahkan Nabi itu pernah mengikuti pendapat dari Salman Al-Farisi yang pada perang Khandaq itu. Jadi pendapatnya Imam Salman itu yang dipakai. Pendapatnya bagaimana misalnya? Oh, pakai menggali ya, kalengan, parit. Jadi pasukan Islam di tengah, kemudian di situ digali parit, dikeduk sehingga wong kafir sing arep marani wong Islam kudu mudhun kisit maring parit maring kalena. Ya enak banget iki jebot kayak niku nggih, lagi mudhun sih. Nah, ini antara lain. Maka masalah-masalah yang tidak bersifat qat'i atau dalam hal yang sifatnya ijtihad itu boleh dilakukan musyawarah. Nah, yang disebut dalam istilah agama itu masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dan nasib anggota masyarakat. Jadi ini boleh bermusyawarah. Maka kita perlu mengetahui bagaimana tata cara musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama,
Kadangkala seorang memberikan pertimbangan kepada beliau, lalu beliau melihat pendapat itu benar, maka beliau mengamalkannya. Nah, ini Nabi begitu. Seperti pendapatnya Al-Hubab Ibnu Mundir tentang pemilihan tempat strategis dalam perang Badar, dan pendapat Salman Al-Farisi tentang penggalian parit pertahanan dalam perang Khandaq. Jadi ini pendapatnya ini sing bener piye cara Kanjeng Nabi. Jalur pendapat-pendapat, terus dari pendapat-pendapat itu kan nanti mana yang terbaik itu yang dipilih. Kemudian yang kedua, Nabi kadang beliau bermusyawarah dengan 2 atau 3 orang saja, sing dianggap ya mewakili lah. Biasanya itu bermusyawarah dengan siapa? Dengan sahabat terdekat, yaitu Umar dan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar jika hijrah, kepriwe carane kiye Umar mau hijrah. Nah, Umar memilih jalan terang-terangan, sedangkan Abu Bakar menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ali malah menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Ini bagi-bagi tugas, ini luar biasa. Nah, ini caranya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang Nabi bermusyawarah dengan seluruh masa melalui cara perwakilan. Nah, ini seperti yang terjadi sesudah perang Hunain tentang rampasan perang dan permohonan bantuan melalui utusan Hawazin. Nah, jadi kadang-kadang Nabi itu bermusyawarah dengan semuanya, ya. Nanti mungkin ada yang perwakilan, istilahnya juru bicara, bagaimana menyikapi suatu peristiwa, suatu masalah. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bermusyawarah, sebagaimana tadi pada surat Ali Imran ayat 159 itu. Yang pertama, hendaknya musyawarah itu dilakukan dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Jadi musyawarah itu dilakukan dengan lapang dada, tidak emosional, dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin, jangan sampai dengan hati yang panas. Sehingga ketika musyawarah, ketika memutuskan permasalahan itu, kalau menurut kaidah fikih, kalau memutuskan masalah itu benar, itu pahalanya 2. Tapi kalau menurut memutuskan masalah itu salah, padahal menurut pendapatnya sudah benar, itu mendapatkan pahala 1. Nah, ini ketika bermusyawarah. Maka perintah wa amruhum syura bainahum ini, perintah untuk bermusyawarah dalam suatu urusan itu tentunya pada masalah-masalah sing kudune dimusyawarah. Nah, kalau yang sudah kongis wis paten ya wis ora bisa dimusyawarah. Misal nih BKM rembugan, misalnya yo ngono, nah kawan-kawan tulis sholat zuhur pasang pangat, kepriwe ya nanti kurangi bae ya. Nah itu ya gak boleh itu. Puasa tulis nang kene ada wong sing padha ora kuat. Siki puasanya digawe tekan masak bae. Nah, itu enggak boleh. Itu artinya sudah potongi itu namanya ya. Tapi dalam hal-hal lain yang sifatnya ijtihadi itu diperbolehkan. Jadi yang belum ada ketentuan khusus nas dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Nah, ini yang disebut dengan masalah ijtihadi. Nah, ini yang pertama adalah bersifat lemah lembut. Seorang yang bermusyawarah, apalagi sebagai pimpinan, harus menghindari tutur kata yang kasar, keras kepala, ya. Kemudian hendaknya menghormati kepada pendapat orang lain.
Ini kan hampir diajarkan di tiap-tiap sekolah itu, ya, di tiap jenjang pendidikan. Bagaimana kita menyikapi terhadap perbedaan. Ya, termasuk kita sekarang ini menyikapi perbedaan itu kadang-kadang nek wong lagi seneng wis pokoknya luar biasa. Mari jagone, mari calonnya nek lagi seneng wis pokoknya luar biasa. Sampai itu kadang-kadang hilang rasionalitasnya. Ya, kemarin sempat beredar misalnya di kalangan internal Muhammadiyah itu ramai sekali bahwa Muhammadiyah mewajibkan untuk memilih ini. Nah, nyebar ke seluruh Indonesia. Yang namanya medsos sekarang kan hitungan detik itu sudah luar biasa, begitu. Nah, ini misalnya. Kemudian berita itu dinetralisir oleh pimpinan wilayah bahwa Muhammadiyah tidak menganjurkan, mewajibkan kepada salah satu. Muhammadiyah memberi kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan hak suaranya, ya. Tapi yang sudah caranya fanatik ya orang pokoknya. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kadang-kadang fanatisme kita yang berlebihan itu menyebabkan kita itu kehilangan akal sehatnya karena sudah terbawa oleh emosi. Maka dalam surat Al-Imran ayat 159 itu disebutkan Fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walaupun tafadzalul qalbi lam fatumin hauli. Sekiranya kamu bersikap keras dan kasar, mereka menjauh dari sekelilingmu. Jadi Nabi itu juga bersikap lemah lembut senajan wis gena-gena salah kayak mau. Wong wis kon nang dhuwur bae kon dadak mudhun. Ya luput tukang panah kan niku kuncine niku cara niku nek seniki anu bagian nyekel rudal lah nggih. Jaman biyen kan urung ana rudal, urung ana penembak jarak jauh. Malah mudhun ya wis. Wong kafir begitu wong Islam mudhun pasukan pemanah, ya wong kafir giliran munggah. Wis kang dhuwur jebot. Nah, sampai Nabi itu terluka parah. Luar biasa. Tapi Nabi tidak bersikap kasar terhadap mereka. Nabi tetap bersikap lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu ini ada prinsip yang kedua yaitu pemaaf. Jadi hendaknya orang itu dalam bermusyawarah itu memaafkan kesalahan orang lain, kekhilafan orang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan kita yang salah. Memang ke dalam musyawarah itu kan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Siji karepe ngalor, siji karepe ngidul. Nah, padahal kudu diputus nanti. Misal contoh nah misalnya contoh kira bukan arep plesir maring ndi. Sing siji kepengine maring Pulau Bali. Sing siji kepengine maring Jakarta. Nah, kudu adoh ngetan karo ulun. Nah, itu kan harus diputuskan. Nah, dengan berbagai macam pendapat, yo maring Bali kudune. Kan urung tahu maring Bali dewek, maring Jakarta wis sering mbok sing usule maring Jakarta ya urung kudu maring Jakarta dari kula dolan maring terminal maring ngene urung objek wisata kan urung tahu. Nah, macam-macam alasannya. Yang kemudian terjadi perbedaan pendapat yang kadang-kadang seringkali orang ketika bermusyawarah itu ada kesalahan. Maka setiap orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf. Jadi perintah dalam Quran itu kebanyakan itu supaya kita itu memaafkan kesalahan orang lain. Karena mungkin saja terjadi perbedaan atau keluar kalimat kata-kata yang menyinggung. Dan bila hal ini terjadi,
maka hendaklah dia memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai kemudian timbul dendam dan lain sebagainya. Semuanya pendapat aku ora tinggo, aku ora melu-melu. Biasanya kayak gitu. Aja aku kalah, aku ya ora melu, aku ora melu karo orang ngakoni pimpinane. Nah, itu kan berarti tidak fair ya. Ya, wong wis sebagian besar menginginkan demikian itu sudah diputuskan, ya kita berusaha menurut. Maka ini pentingnya nanti ada keadilan, pentingnya ada kesetaraan dan lain sebagainya.